Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan saya untuk mata kuliah filsafat ilmu ya. Seperti janji saya minggu lalu bahwa pada hari ini kita akan coba untuk mengurai atau mendetailkan pembahasan kita mengenai pengantar filsafat ilmu. Ya, adik-adik mahasiswa sekalian, seperti yang sudah ada layar ya, PowerPoint materi di samping saya, bisa dilihat di situ bahwa ketika kita membicarakan filsafat ilmu itu tidak lepas dari sebenarnya bagaimana sih ceritanya filosofi atau kita kenal di mata kuliah ini sebagai philosophy of science. Jadi kalau kita tarik dulu akar sejarahnya itu sebenarnya filosofi itu berasal dari mana. Nah, seperti yang adik-adik lihat sekalian bahwa di situ ada kata philia dalam kurung love, kemudian ada kata sophia dalam kurung wisdom yang berarti the means of love ya. Tapi di beberapa bacaan juga saya temukan, coba untuk mengumpulkan beberapa referensi, memang kalau kita rujuk di bahasa Yunani kuno itu ada juga kata philein ya. Philein itu artinya mencintai. Jadi kalau philos itu artinya cinta, dan sophia itu kebenaran atau kebijaksanaan, wisdom, kearifan atau hikmat. Nah, kalau kita lihat di kamus bahasa Inggris ya, misalnya di Oxford Dictionary itu, kita temukan ada kata filosofi ya. Filosofi, kemudian kalau di bahasa Arab mungkin kita bisa temukan kata falsafah. Beberapa referensi juga menjelaskan bahwa kata-kata tersebut diartikan dengan cinta kebijaksanaan. Ada cinta dalam tanda petik, cinta kebijaksanaan. Kata majemuk filosofia berarti daya upaya pemikiran dan renungan manusia untuk mencari kebenaran hakiki atau sejati dalam arti kebijaksanaan atau hikmat itu. Nah, itu kita bicara secara etimologi ya. Memang etimologi arti kata filosofi itu dari bahasa Yunani ya, bahasa Yunani kuno, kemudian terus berkembang dan berbagai pemaknaan yang muncul pada saat ini ya, sesuai konteksnya. Nah, selanjutnya kita ada kata philosophy of science ya. Ada kata philosophy of science. Philosophy of science is a branch of philosophy concerned with the foundation, method, and implication of science. Jadi filsafat ilmu itu dikatakan sebagai cabang dari ilmu filsafat yang fokus pada basic atau fondasinya atau basic materials, kemudian ada metode dan implikasi terhadap ilmu itu sendiri ya, dalam perkembangannya. Tapi kemarin itu saya coba baca beberapa juga artikel terbaru bahwa sebenarnya kalau kita lihat di filsafat ilmu sendiri itu terus mengalami perkembangan bahkan masuk di arena beberapa keilmuan khusus. Nah, ada satu juga penelitian ilmiah itu atau semacam diskursus dalam konsep pemikiran yang diterbitkan dalam jurnal, dikatakan bahwa filsafat ilmu itu sudah menjadi cabang ilmu tersendiri ya. Tadinya kan berkembang dari ilmu filsafat kemudian menjadi new science ya, ilmu itu sendiri ya, ilmu baru itu sendiri. Baik, kita lanjut. Kita ada 3 item yang ingin saya bahas di bagian tujuan ini. Di bagian tujuan
tujuan dari sejarah dan filosofi ilmu itu untuk memahami ilmu itu sendiri. Jadi kita coba memahami ilmu itu sendiri, bagaimana cara kerjanya, ya, bagaimana proses bekerjanya, bagaimana kerangka pikirnya, dan sejarah perkembangannya. Kemudian manfaat atau fungsi ilmu pada masyarakat modern saat ini. Jadi kita tarik dari cara kerjanya, kemudian ada sejarah perkembangannya, kemudian bagaimana sih fungsi dari filsafat ilmu sendiri terhadap masyarakat modern, ya. Nah, namun ada pertanyaan yang cukup krusial, ya, dalam pengembangan filsafat ilmu ini, bahwa apakah kajian ini dapat menjadi kualifikasi sebagai suatu ilmu, dapat menjadi memenuhi kriteria sebagai suatu ilmu dengan reliabilitas dari teori-teori saintifik dan tujuan dari ilmu itu sendiri, ya, sains itu sendiri. Nah, seorang filsuf atau filosofer, ya, istilahnya, seorang filsuf atau filosofer yang bergelut di bidang filsafat ilmu ini memiliki tugas untuk menjelaskan atau membuat make sense, masuk akal, apa yang saintifik sedang kerjakan. Jadi seorang ilmuwan sedang kerjakan. Jadi karena memang ada satu dalam proses ilmiah keilmuan itu, kalau misalnya seorang filsuf di bidang filsafat ilmu ini, dia mempunyai tugas untuk menjelaskan bahwa proses itu memang berjalan sesuai kaidah atau metode keilmuan sendiri yang sekarang seorang ilmuwan itu lakukan. Seperti itu. Lanjut, ya, kita lihat berikutnya bahwa filsafat ilmu itu sendiri belum ada kesepakatan antara para filsuf mengenai banyaknya persoalan-persoalan yang muncul terhadap pengembangan keilmuan sendiri. Apakah termasuk apakah ilmu itu sendiri dapat menjadi jawaban atas kebenaran tentang atau menjawab kebenaran tentang sesuatu yang tidak bisa diobservasi atau hal-hal yang mungkin tidak bisa diobservasi. Dan apakah alasan saintifik atau scientific reasoning itu dapat dijustifikasi dan seterusnya. Banyak konsensus-konsensus yang harus disepakati kembali, ya, dalam filsafat ilmu ini. Nah, ini saya ingin tunjukkan bahwa dalam particular science atau filsafat particular science itu sendiri memang banyak sekali, ya. Kalau setiap bidang keilmuan, mungkin kalau sekarang itu di pendidikan tinggi itu kan memetakan sebagai rumpun ilmu dan seterusnya, tapi masing-masing punya philosophy of science-nya, ya. Misalnya mungkin philosophy of statistik, philosophy of mathematics, kemudian philosophy of astronomy, philosophy of earth science, dan seterusnya. Nah, sesuai dengan program studi yang kita sedang geluti sekarang atau kita sedang jalani sekarang, kita misalnya ada keterkaitan, ya, satu sama lain, ya. Misalnya kita kan sekarang di Fakultas Psikologi dan Kesehatan. Bisa lihat sini bahwa ada philosophy of medicine yang saya kasih warna biru itu. Kemudian ada philosophy of psychiatry, philosophy of psikologi, kemudian philosophy of social science misalnya yang masih saling terkait. Oke, kita lanjutkan sedikit. Saya ingin menyinggung antara mungkin bahasanya itu ada beberapa tadi tentang filsafat ilmu untuk keilmuan tertentu yang masih koheren atau memiliki relevansi terhadap keilmuan yang sedang kita tekuni saat ini. Nah, yang pertama bisa kita lihat di PowerPoint-nya, ya. Di situ ada filsafat medicine, ya, atau
Philosophy of Medicine. Nah, Philosophy of Medicine ini uh, kita sering temukan ya kalau dalam kajian-kajian. Saya pernah baca itu kalau medical ethic ya. Kalau sekarang perkembangannya itu di bioetik ya. Jadi melalui medical ethic dan bioetik itu sendiri, filsafat medicine atau filsafat kedokteran itu menjadi suatu cabang filsafat yang termasuk dalamnya epistemologinya ya. Bagaimana cara untuk mendapatkan atau memperoleh keilmuan baru itu sendiri atau mengembangkan ilmu di bidang kedokteran sendiri. Kemudian ada ontologi ya, ontologi atau metafisik dalam suatu keilmuan medis ya, medicine. Dalam epistemologi medicine itu dikenal dengan istilah evidence based medicine ya, dalam melakukan suatu proses eksperimental, bagaimana cara kemudian membuktikan keilmiahan dalam riset biomedik atau riset kedokteran atau bidang kesehatan pada umumnya, atau misalnya melakukan aturan-aturan atau SOP dalam randomisasi, blinding maupun placebo control ya kalau sifatnya itu eksperimen. Itu kita melihat sekilas tentang dalam bidang filsafat of medicine. Ada satu sistem etik ya, sistem etik yang kemudian harus diperhatikan. Saat ini dikenal dengan banyak ya, kalau di buku-buku bioetik itu banyak dibahas ya. Kalau saya tidak salah ingat itu salah satunya itu yang dikembangkan oleh Bewsam and Childress, nanti kita cek. Nah, kemudian misalnya highline yang mungkin bisa kita lihat itu untuk filsafat dari psikiatri ya. Bidang psikiatri ini masih terkait dengan ya, kita bisa lihat juga di situ bahwa di filsafat psikiatri ya, di psikiatri ini kan bagian dari bisa dikatakan pengembangan dari ilmu kedokteran jiwa. Kemudian bisa kita lihat juga dari sudut pandang psikologi ya tentu. Nah, di filsafat psikiatri ini mencoba mengeksplorasi atau mempelajari lebih jauh mengenai pertanyaan-pertanyaan filosofis yang terkait dengan psikiatri dan kesehatan mental seperti itu. Kemudian ada juga pembahasan khusus mengenai filsafat psikologi. Nah, di filsafat psikologi ini mengacu kepada isu-isu teoretikal dasar ya, yang sangat basic itu dan sangat diperlukan dalam pengembangan psikologi terhadap psikologi modern ya. Jadi coba mau dibandingkan antara psikologi teoretikal kemudian dengan perkembangan psikologi saat ini, dan beberapa isu yang fokus kepada epistemologi mengenai metodologi penyelidikan atau penelitian secara psikologis seperti itu. Nah, kemudian tentu kita masih relevan ya dengan filsafat di bidang social science atau ilmu-ilmu sosial itu sendiri. Nah, filsafat di bidang social science atau ilmu-ilmu sosial itu sendiri mengkaji mengenai logik dan metode dalam bidang social science seperti sosiologi atau political science, ilmu politik. Para filsuf social science fokus pada perbedaan dan kemiripan antara sosial dan ilmu-ilmu alam ya, natural science, penyebab hubungan antara fenomena sosial, kemudian kemungkinan dalam hukum sosial ya, atau aturan-aturan sosial, dan secara signifikan ontologi pada struktur dan agen. Itu ada yang cukup terkenal sebenarnya sosiologis ya dari Prancis ya, kalau Prancis ya, Auguste Comte, seperti itu. Nah, saya kira itu sedikit pemaparan singkat saya untuk mengawali kuliah kita esok hari ya. Jadi hari Senin kita akan ketemu secara
uh, tatap muka online virtual, dan kita akan berdiskusi lebih panjang. Tadi itu cuma pengantar saja. Kemudian kalau para mahasiswa sekalian ingin mengetahui lebih jauh mengenai pembahasan tadi, mungkin mau baca-baca dulu di sini referensi-referensi yang saya anjurkan. Tentu yang referensinya juga boleh, cuman yang saya anjurkan kemudian untuk dipakai dalam mempelajari pengantar filsafat itu. Ya, oke. See you in tomorrow. Kita akan berdiskusi lebih detail lagi